Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Blog Yuva. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang uji Kolmogorov-Smirnov untuk kasus satu sampel. Ikuti terus videonya hingga selesai ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 4 hal. Yang pertama, apa itu uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel? Yang kedua, apa statistik uji yang digunakan? Yang ketiga, syarat penggunaan uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Dan yang terakhir, kita masuk kepada contoh soal tutorial penggunaan uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel dengan menggunakan software membantu yaitu SPSS. Nah, kita harus tahu dulu apa itu uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel ini merupakan pengujian satu variabel yang merupakan uji hipotesis suatu kelompok data apakah data tersebut berasal dari distribusi teoritis tertentu. Uji ini biasa disebut juga sebagai uji kesesuaian atau goodness of fit test. Uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel tidak hanya digunakan untuk uji normalitas, tetapi juga bisa digunakan untuk menguji apakah suatu kelompok sampel tersebut mengikuti distribusi lainnya. Jadi, biasanya uji Kolmogorov-Smirnov identik dengan uji normalitas, namun sebenarnya uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel ini bisa digunakan untuk menguji apakah kelompok data tersebut berasal dari distribusi yang lain seperti uniform, Poisson, dan lain-lain. Dan yang terakhir, uji Kolmogorov-Smirnov itu biasa digunakan untuk uji sampel dengan jumlah yang relatif kecil. Nah, statistik uji yang digunakan pada uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel adalah Dmax, di mana max sama dengan Ft dikurang Gt. Nanti kita akan melakukan pengurangan secara bertahap dari J1 sama dengan L sesuai dengan sampel, di mana Ft merupakan distribusi kumulatif pada observasi dan Gt merupakan distribusi kumulatif teoritis sesuai dengan distribusi observasi di bawah 0. Jadi formula Ft dan Gt ini menyesuaikan dengan distribusi apa yang kita asumsikan. Syarat penggunaan uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel adalah yang pertama data berjenis interval atau rasio, yang kedua data masih bersifat tunggal atau belum ditabulasikan dalam bentuk distribusi frekuensi, dan yang ketiga sampel yang digunakan haruslah independen. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel dengan SPSS, mari kita ingat-ingat sedikit step by step tahapan pengujian hipotesis. Yang pertama itu tentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, di mana H0 yang digunakan di sini adalah kelompok sampel mengikuti distribusi tertentu. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah kelompok sampel tidak mengikuti distribusi tertentu. Kemudian kita tentukan taraf signifikansi atau alfa, bisa 1%, 5%, 10%, kemudian kita tentukan kriteria penolakan. Kita gagal menolak H0 apabila Dmax besar dari D-table, dan kita berhasil menolak H0 apabila Dmax kecil sama dari D-table. Jadi uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel ini ada tabulasi khusus yang dijadikan sebagai pembanding seperti distribusi lainnya atau uji-uji lainnya. Kemudian untuk keempat, kita temukan nilai uji statistik berdasarkan statistik uji yang sudah disampaikan, dan yang terakhir baru kita tarik kesimpulan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Pada tabel berikut terdapat data tinggi badan 25 orang siswa yang merupakan kumpulan dari hasil observasi. Dengan taraf signifikansi 5%, buktikan apakah kelompok data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Jadi H0-nya kelompok data ini berdistribusi normal, H alternatifnya data tersebut bukan berdistribusi normal. Mari kita buktikan dengan menggunakan software SPSS. Nah, di sini datanya sudah saya input 25 data. Sebelumnya juga sudah saya input di variabel view. Nama variabelnya tinggi badan, labelnya juga ada tinggi badan, lalu skalanya juga udah diatur di sini adalah scale. Kemudian kita bisa langsung masuk ke pengujian. Teman-teman pertama bisa pilih analyze, non-parametric test, legacy dialogs, lalu pilih yang satu sampel KS ya, atau one sample KS. Ini satu sampel Kolmogorov-Smirnov. Nah, kemudian ini biasanya di awal akan di sini ya posisi variabelnya, lalu kita pindahkan. Lalu teman-teman jangan lupa centang asumsi distribusi yang digunakan, bisa normal, bisa Poisson, bisa sepaket sekaligus, silakan. Di sini saya hanya menggunakan normal saja sesuai dengan jenis hipotesis yang kita gunakan. Lalu pada feature options, teman-teman bisa menentukan statistik deskriptifnya sekalian, dan ada kuartilnya juga bisa.
Kemudian setelah pengaturannya oke, teman-teman bisa klik oke. Nah, ini hasil pengujian satu sampel uji Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS. Nah, yang paling penting kita lihat di sini adalah ini adalah uji dua arah asymptotic to tail dengan nilai p-value 0,129 ya. Kalau kita menggunakan uji dua arah dengan alfanya 5% atau 0,05, ketika uji dua arah berarti alfanya menjadi 0,025, dan di mana di sini p-value 0,129 itu lebih besar daripada nilai alfa. Baik alfanya itu ketika satu arah adalah 5% ataupun uji dua arah adalah 2,5% atau 0,025. Artinya di sini kita gagal untuk menolak H0 ya, bukan berhasil menolak H0, tapi kita gagal menolak H0, yang artinya data yang kelompok sampel atau data yang kita gunakan ini, data tinggi badan yang kita gunakan ini memang berdistribusi normal gitu ya, kita gagal menolak H0. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Mohon maaf bila kurang nyaman atau kurang pas penjelasannya. Kalau ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.